Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abdi Rosuli. Pada kesempatan ini, video ini menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Ada 4 poin pembahasan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Lalu yang kedua, supervisi klinis dan langkah-langkah supervisi pendidikan. Lalu yang ketiga, yakni langkah atau sikap guru yang baik dalam menghadapi supervisor pendidikan yang mensupervisi dirinya. Lalu yang keempat, arti penting supervisi pendidikan bagi seorang guru. Langsung kita bahas dari yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Ada pengertian supervisi. Secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris yakni supervision yang berarti pengawasan. Secara morfologi, supervisi terdiri dari 2 kata, yakni super dan visi. Kemudian, menurut Ahmad Tembun, super berarti atas atau lebih, dan visi berarti lihat, tilik, dan awasi. Jadi, supervisi adalah melihat, menilik, dan mengawasi dari atas, sekaligus menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan supervisi berada lebih tinggi dari orang yang dilihat, diawasi, dan ditilik. Kemudian, supervisi secara semantik didefinisikan oleh ahli dari berbagai corak, akan tetapi pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Di antaranya, menurut Willis, supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar yang lebih baik. Kemudian, menurut Nigley, supervisi adalah layanan kepada guru-guru di sekolah yang diwujudkan untuk menghasilkan perbaikan instruksional, belajar, dan kurikulum. Kemudian, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan situasi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, dan negara. Jadi dapat kita simpulkan, supervisi pendidikan adalah disiplin ilmu yang memfokuskan diri pada pengkajian peningkatan mutu situasi dan kondisi belajar mengajar. Selain itu pula, supervisi pendidikan adalah suatu kajian ataupun kegiatan yang secara umum meningkatkan mutu pendidikan dan secara khususnya adalah meningkatkan atau memperbaiki situasi kondisi belajar mengajar. Lalu pembahasan yang kedua yakni tentang supervisi klinis dan langkah-langkah supervisi pendidikan. Kita kupas dulu pengertian supervisi klinis. Menurut Cogan, supervisi klinis adalah pembinaan performansi guru dalam mengelola proses belajar mengajar yang pelaksanaannya didesain dengan praktik secara rasional. Baik desain maupun pelaksanaannya didasarkan atas dasar analisis data mengenai kegiatan-kegiatan di kelas. Data dan hubungan antara guru dan supervisor merupakan dasar pembentukan program, prosedur, dan strategi pembinaan mengajar guru untuk mengembangkan belajar siswa. Menurut Cogan, supervisi klinis mempunyai 5 aspek penekanan. Yang pertama, proses supervisi klinis. Lalu yang kedua, hubungan antara guru dengan supervisor. Dan yang ketiga, performa guru dalam mengajar. Yang keempat, interaksi guru dengan siswa. Dan yang kelima, analisis data yang berdasarkan kegiatan aktual di kelas.
ada tujuan supervisi klinis, yakni mengembangkan profesionalitas guru dan memodifikasi model ataupun pola pengajaran guru yang ada di kelas. Selanjutnya yakni langkah-langkah supervisi pendidikan. Langkah-langkah supervisi pendidikan itu ada 3. Yang pertama tahap pertemuan awal, lalu yang kedua tahap observasi mengajar, lalu yang ketiga tahap pertemuan balikan. Di dalam tahap pertemuan awal, supervisor dan guru di sini menganalisa rencana pembelajaran ataupun rencana yang akan diobservasi. Lalu yang kedua, supervisor bersama guru menetapkan aspek-aspek apa saja yang akan dinilai dalam supervisi kali ini untuk diobservasi. Lalu langkah yang kedua yakni tahap observasi mengajar. Di sini supervisor akan mencatat sesuatu dalam proses mengajar guru, dan supervisor di sini memiliki catatannya harus objektif dan selektif. Kemudian pada langkah yang ketiga yakni tahap pertemuan balikan. Di dalam tahap pertemuan balikan, supervisor dan guru menganalisa dari hasil observasi mengajar. Lalu supervisor dan guru menetapkan aspek-aspek apa saja yang telah diperoleh dari hasil observasi, sehingga setelah ini begitu supervisi selanjutnya akan ada peningkatan. Nah, ya itu tadi 3 langkah supervisi pendidikan. Yang ketiga, langkah atau sikap guru yang baik dalam menghadapi supervisor pendidikan yang mensupervisi dirinya. Di antaranya di sini sikap guru itu memiliki kepercayaan kepada supervisor sehingga dapat menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik dengan supervisor. Lalu sikap guru yang kedua, di sini guru siap apabila supervisor melakukan observasi kelas dan wawancara, serta siap untuk menerima kritik dari supervisor. Lalu yang ketiga, guru memberikan respon yang baik terhadap supervisor apabila ditanya atau diwawancarai. Kemudian yang keempat, sikap guru mencerminkan butuh melakukan supervisi pendidikan dengan supervisor sehingga dapat mendapatkan solusi dalam menghadapi problematikanya, kemudian meningkatkan kualitas belajar mengajarnya, meningkatkan profesionalitasnya. Kemudian ketika di supervisi oleh supervisor, sikap guru tidak perlu takut, cemas, ataupun khawatir. Yang keempat, arti penting supervisi pendidikan bagi seorang guru diantaranya, yang pertama di sini guru dapat meningkatkan profesionalitasnya, kemudian guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam mengajar di kelas. Yang ketiga, guru dapat memiliki rasa percaya diri ketika mengajar. Kemudian guru di sini memiliki kerjasama dan hubungan baik dengan supervisor, sehingga ketika disupervisi lagi guru akan merasa lebih siap. Kesiapan seorang guru ketika disupervisi akan terlihat dan mencerminkan sikap kehidupannya. Ada pula manfaat atau arti penting lainnya dari supervisi pendidikan yang diperoleh bagi guru, yakni di sini guru akan memperoleh solusi dalam menghadapi problematikanya dari supervisor. Dan apabila supervisor di sini memiliki hubungan yang baik dengan guru, maka ketika guru suatu saat nanti akan disupervisor,
sikap guru di sini akan siap, akan direvisi oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ya, demikian penjelasan tentang supervisi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.